Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru yang terhormat. Berikut adalah bagian ketiga informasi tentang kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum prototipe. Berikut ini yang disampaikan adalah tentang profil belajar Pancasila, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran. Pada profil belajar Pancasila, kompetensi dan karakter yang dapat dipelajari lintas disiplin ilmu tertuang dalam 6 dimensi. Setiap dimensi memiliki beberapa elemen yang menggambarkan lebih jelas kompetensi dan karakter yang dimaksud. Selaras dengan tahap perkembangan peserta didik serta sebagai acuan bagi pembelajaran dan asesmen, indikator kinerja pada setiap elemen dipetakan dalam setiap fase. 6 dimensi tersebut yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Gambar berikut menjelaskan bagaimana satuan pendidikan dapat mencapai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran intrakurikuler, proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan ekstrakurikuler, dan dukungan budaya sekolah. Struktur kurikulum yang menjadi dasar perancangan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sementara itu, kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya karakter, proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SD sampai dengan SMA, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk SMK. Proyeknya ini adalah proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan sekolah. Nah, untuk ekstrakurikulernya ini berupa kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Kemudian intrakurikuler ini kegiatan pelajaran atau kegiatan pengalaman belajar, dan budaya sekolah ini adalah iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Nah, kompetensi dan karakter yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler. Sekaitan dengan fungsi alur tujuan pembelajaran dan modul ajar dalam pembelajaran, ini diantaranya didasarkan pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah yang merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan mulai dari usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Capaian pembelajaran ini memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, capaian pembelajaran ini menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik dengan pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia-usia tertentu. Nah, kemudian capaian pembelajaran ini nanti dikembangkan sehingga menjadi kurikulum operasional. Kurikulum operasional ini adalah kurikulum di satuan pendidikan yang memuat seluruh rencana proses belajar mengajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Di dalam kurikulum operasional ini dikembangkan tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran ini dirangkai menjadi alur tujuan pembelajaran. Berdasarkan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini kemudian disusun atau dibuat modul ajar. Kurikulum operasional
satuan pendidikan dan alur tujuan pembelajaran atau ATP memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Jika satuan pendidikan memiliki kurikulum operasional dan tujuan pembelajaran, pengembangan perangkat ajar dapat merujuk pada kedua dokumen tersebut atau pada kedua dokumen tadi. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Dan alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Sedangkan modul ajar ini merupakan salah satu jenis perangkat ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar. Satuan pendidikan yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP Plus karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar, termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang profil pelajar Pancasila, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran. Informasi bagian ketiga tentang kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum prototip ini akan dilengkapi dengan beberapa informasi berikutnya yang akan disajikan dalam video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.